Beberapa hari lalu saya diwawancarai NU Online yang datang khusus ke rumah saya. Salah satu wawancaranya bertanya tentang ulama-ulama dulu. Gus Dur itu jadi ketua umum PBNU usianya 44, Pak. 44. Gus Dur itu ulama yang mutafannin, ilmunya luar biasa. Kita kan hanya tahu beliau itu fasih bicara tentang budaya, politik, belakangan ya. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana Gus Dur, misalnya berbicara tentang sastra Arab, berbicara tentang fikih, berbicara tentang tasawuf, top Gus Dur itu. Beliau itu kalau cerita tentang Imam Khalil Al-Farahidi, ya, penemu ilmu arud, penemu ilmu arud, Bahar Rojas, Mustafilun kayak gitu ya. Itu Imam Khalil, lahir tahun 100 Hijriah, wafat tahun 170 Hijriah. Sak gurunya ke atas, namanya gurunya ya Abu Amr ibnil Alla, salah satu qurra sab'ah. Itu Gus Dur fasih tuh nyeritainnya, sampai muridnya Al-Khalil namanya Imam Sibawayh. Siapa namanya? Imam Sibawayh. Nanti juga turunannya Imam Abu Usman Al-Jahid yang nulis kitab Al-Hayawan, tapi nulis kitab tarikh, ensiklopedi dan juga sastra Arab namanya Al-Bayan wa Tabyin. Menjelaskan Imam Al-Kamil Al-Mubarrid, penulis kitab Al-Mubarrid. Menjelaskan Imam Syekh Ali Al-Qali, penulis kitab Al-Ma'ali. Masya Allah, itu Gus Dur luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, NU Online bertanya pada saya, apakah di NU ulama-ulama seperti Gus Dur ini akan dilahirkan lagi? Ini yang multidisiplin ilmu, dalam bahasa Arab mutafannin. Saya jawab dengan yakin, saya yakin NU itu Pak tidak akan kehabisan kader-kader ulama seperti Gus Dur atau masyayikh-masyayikh yang lain yang alim-alim, selama sekali lagi pesantren-pesantren, alumni pesantren istiqomah dalam memegang mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab keilmuan. Ini yang perlu digarisbawahi, tanggung jawab keilmuan. Kalau kiainya sudah berhenti ngajar ngaji, ditakoi lho, kiai saya ini pripun kok mboten mulang ngaji? Mulang ngaji nang madrasah suwi sugih. Ora sugih-sugih. Tak delok kancaku sing mulang nang madrasah ora sugih-sugih, Kiai. Lah terus enak jadi kiai tim sukses. Kiai tim sukses, calone kalah bae tetap sukses kok. Calone kalah tetap sukses, apa maning calone menang. Ada yang hadir ada? Kok kemudian berhenti semuanya. Yang tadinya menjadi murabbiyun, ulama rabbaniyin, murabbiyun itu ulama sing istiqomah mulang, pindah tugas, geser profesi, bukan jadi murabbiyun tapi mulabbiyun, tukang lobi. Tukang lobi bahasa Arabnya mulabbiyun. Kalau murabbiyun yang ahli ngajar ngaji rutin, ujungnya itu biasanya jadi ahlul basirah, orang yang memiliki mata batin dalam. Kiai-kiai sing mucale istiqomah punya basiroh yang tajam, bisa baca wajah muridnya, bisa baca wajah jamahnya. Tapi kalau mulabbiyun, kiai mulabbi, kiai tim sukses bukan ahlul basirah, bal humu ahlul bisyarah. Ya, ya, mereka ini jadi kiai ahli bisyarah itu. Ya. Bisa membaca dalamnya amplop. Kok tipis Pak? Oh, walaupun tipis ini tapi duit kafir, dolar. Duit kafir kok pada banyak? Dolar. Saudara-saudara hadirin, jadi pesantren, ulama
ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi sanad keilmuan. Dan pesantren ulama tidak bisa lepas dengan Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini kalau kita bicara haul seorang ulama di pesantren, kita pasti bicara juga tentang pesantren itu sendiri, dan juga kita bicara tentang Nahdlatul Ulama. Karena pesantren identik dengan NU. Betul apa tidak? Saya tidak mengatakan bahwa seluruh pesantren milik ulama NU, tapi jujur, lah ini ada Kasubdit Kepesantrenan, Pak Kiai Mahrus, alumni Salafiyah. Coba tanya beliau. Dari berapa ribu? 42.000 jumlah pesantren yang di bawah Kiai NU berapa Kiai? 80%, 89%, nyaris 90 niku Kiai NU yang punya. Itu yang tercatat. Karena ada juga Kiai NU bikin pondok niku tidak dicatatkan ke Kemenak. Ada dua kemungkinan. Saking ikhlasnya nggak pengen dapat bantuan hibah dari Pak Bupati. Nggak pengen, makanya nggak nyatet. Atau yang kedua, tidak dicatatkan, tidak dilaporkan ke Kemenak niku karena ini pondok cabang. Di pondok cabang ada istri cabang. Kalau dilaporkan takutnya pusat jadi tahu. Yang guyu ini pengalaman nih Pak. Nah, ulama pesantren NU lah ini saling berkaitan. Kalau bahasa orang sekarang disebut saling berkelindan.